yang baik. Nggak usah kita mengklaim gila kayak gila, nggak usah. Tidak layak dia disebut Bapak Lobo, host Bapak Lobo, dikondisikan Bapak Lobo. Nah, itu kan udah mulai di-mute. Jadi tolong kita jangan di-mute di sini ya. Kita netral di sini. Jadi Nggak ada penghujatan di sini. Satu-satu. Silakan, lanjut Bang Suma. Iya, jadi gini Bung, Yesus itu adalah guru. Masakan Yesus itu dikala pintar, dikala cerdas oleh Lukas. Lukas bukan nabi, Lukas bukan rasul, dia bukan utusan Tuhan, dia bukan disebut anak Tuhan, si Lukas ini. Tapi dia mampu menyebut kata Kristen. Dia mampu menjuluki Paulus sebagai tokoh Kristen. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Lukas bisa kok menyebut kata Kristen itu. Dalam bahasa Yunaninya disebutkan kemudian Nasorios. Bisa kok Lukas. Kenapa Yesus yang guru, yang bahkan Tuhan menurut kalian tidak menyebut kata Kristen itu? Sebagaimana Nabi Musa menyebut kaumnya Yahudi, Israel, Bani Yehuda, Bani Yakob. Selayaknya Daud menyebut Bani Israel, Bani Yakob. Selayaknya Nabi Musa menyebut itu. Selayaknya Nabi Abraham menyebut keturunannya. Selayaknya kemudian Salomo menyebut kaumnya. Yesus juga menyebut kaumnya. Kenapa kemudian Yesus tidak menyebut kata Nasorios itu? Kenapa? Yang saya minta adalah pengakuan Yesus jaminan keselamatan kepada orang-orang yang mengaku dirinya Nasorios atau Abu Dasara atau Kristen atau pelaku bidat dalam pandangan Yudaism. Kenapa Yesus tidak menyebut nama Nasorios? Kalau Kristen ini adalah kelompok yang dibenarkan oleh Tuhan, yang dibenarkan oleh utusannya yang bernama Yesus, kenapa kata Nasorios itu haram jadah tidak pernah disebutkan oleh Yesus? Sementara Lukas menyebutkan ketika orang-orang Yahudi mengatakan apa terhadap Paulus. Coba kau baca di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Ternyata telah nyata kepada kami Bani Israel bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar, manusia yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa Paulus ini adalah tokoh dari sekte Nasorios. Lukas bisa menyebut itu, orang Yahudi bisa menyebut itu. Kenapa Yesus tidak menyebut agamamu? Kenapa? Jawab. Oke. Kekristenan itu bukan berbicara tentang. Kenapa Yesus tidak menyebut Nasorios? Bukan kekristenan adalah, saya nggak butuh itu. Saya butuh kalau agamamu ini punya legalitas daripada Yesus, Yesus pasti menyebut agamamu. Kenapa Yesus tidak menyebut agamamu? Legalitas. Ya, nanti kalau kita masuk ke sana udah beda lagi. Jadi yang saya minta jaminan keselamatan, coy. Tadi Yohanes 5 nomor 29, coy. Tolong kita saling menghargai, coy. Kita ini mengajarkan edukasi kebenaran kepada anak bangsa. Bukan salah, lapor. Keliru, lapor. Kalah debat, lapor. Sakit hati dengan penjelasan kebenaran, lapor. Kayak setan aja kalian. Lapor sama majikannya, setan yang lebih besar. Kenapa? Kita kalah argumen. Gimana dong? Kalau masalah melapor itu sebenarnya udah bukan ke situ maksudku. Kisah Para Rasul, si Lukas menyebutkan dengan jelas orang-orang Yahudi pada masanya menyebut kata Nasorios. Kenapa Yesus tidak menyebut wahai murid-muridku Nasorios? Kenapa? Udah. Kekristenan itu bukan berbicara agama. La haula wala quwata illa billah. Saya tidak tahu Kristen itu apa. Saya nggak tanya itu. Saya tidak tahu. Kristen adalah bukan. Yang saya tanya, Lukas bisa menyebut kata Nasorios. Orang-orang Yahudi bisa menyebut kata Nasorios. Kenapa Yesus tidak memberikan pernyataannya tentang Nasorios itu? Kenapa? Jawab. Kalau Anda memahami tentang pewahyuan,
Seluruh kitab suci ini adalah apa? perkataan Jawabnya Tuhan. Jawabannya Jadi kalau apa, Bu? Lukas menyatakan kata-kata itu adalah atas pengilhaman oleh Roh Kudus, atas tuntunan daripada Roh Kudus. Anda harus paham itu. Anda harus memahami kata Yesus tidak pewahyuan dulu. butuh Roh Kudus. Yesus adalah Tuhanmu sendiri. Tuhanmu tuh. Tuhanmu itu dewa yang nusul menjadi manusia. Kolose 2:9, rambut sampai kuku Tuhan. Dia Tuhan. Kolose 2:6-7-8, dia adalah Tuhan yang mengosongkan diri menjadi manusia, mati digantung di atas pohon. Dia Tuhan. Kenapa dia tidak menyebut kata karisteng, sedangkan orang Yahudi menyebutnya? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Kenapa? Kalau karisteng ini jalan keselamatan menuju surga, maka Yesus pasti menyebut kata karisteng. Kenapa Yesus malah disebut juru Islam? Yesus adalah juru Islam. Yesus adalah juru Islam. Yesus adalah juru Salom. Yesus adalah juru selamat. Mana Yesus juru Kristen? Mana? Kalau Anda mengatakan kekristenan, maka Anda harus pahami apa arti kekristenan. Itu ya. La haula wala quwata Apa arti illa kekristenan billah. kalau Anda paham? Saya tidak mau belajar Apa tentang arti karisteng, Apa arti? aliteng. Nah, itu. Saya hanya ingin legalitas jaminan Saudara-saudara saya yang keselamatan beragama Yesus iklan, kepada ya, pemakan babi, saudara-saudara saya kepada pemakan beragama anjing, iklan, pemakan monyet, ya, harus memahami saya arti butuh kata jaminan karisten. dari Yesus kepada yang disco hari Agama Minggu, iklan yang bermusik harus ria Anda hari pahami Minggu, bahwa yang karisten bermabuk itu ria pada adalah saat hari pengikut Natal dan Kristus. seterusnya. Yang saya butuhkan itu legalitasnya dari Yesus. Mana. Saudara saya agama iklan yang harus Mana? memahami arti kekristenan, artinya Allahu Akbar. Allahu Tanya Akbar. apa? Jawabannya apa? itu adalah pengikut Entah, Yesus. Yadu, coba dengarkan Allahu pertanyaannya Banyu baik-baik. Sepertinya kau nggak paham. Coba diulang pertanyaannya Banyu. Anda tidak mengerti makna kekristenan. Apa arti? Saya tidak tanya, tahu makna Kristen itu apa. Saya nggak mau tahu. Nah, itu kan Yang dia saya nggak mau paham tahu apa yang dia legalitas bicarakan. Kristen. Kristen Bagaimana? pengikut Yesus. Kristen Bagaimana dia bisa pengikut berdialog Paulus. sedangkan dia tidak tahu Kristen apa yang dia itu bicarakan? umat ibadah Minggu. Saya tidak Nah, mau ini kan urusan dengan itu. ngeyel Saya kayak nggak mau begini, berurusan. Hei, Ngeyel, saya tidak mau kan? berurusan dengan itu. Saya tidak mau Berdiskusi berurusan itu dengan apa itu Kristen. fair, bro. Saya berurusan legalitasnya. Kita harus paham apa yang Legalitas kita- Kristen dari Yesus untuk Oke. mendapatkan jaminan Aku tanya sama keselamatan kamu, itu di apa mana? legalitas agama legalitas. agama Islam, agama iklan. Agama Oke. iklan itu apa? Oke, coba Agama saya iklan mana? Oke, saya bacakan kepada Anda dalilnya dalam Al-Qur'anul Karim. Al-yauma akmaltu lakum. Tuh, ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus, tolong tunjukkan di mana Yesus menyebut kata Nasorios. Silakan. Pengertian dari kekristenan itu adalah pengikut Kristus. Anda harus Bukan pahami yang itu. itu Kalau tidak Anda ditanya. memahami itu ya Anda mentok di situ. Bukan itu yang Sedangkan ditanya. di dalam Stop. di agama iklan Biar mana dulu, ada biar yang dia, Anda biar. bacakan itu, ya, yang Anda bacakan itu adalah pesan yang tidak Yadu. ada alamatnya. Ya, pertanyaannya Bang Juma, pernah nggak Yesus waktu hidup menyebut kata Kristen? Oke. Paham nggak bro Semangat. arti Semangat, kekristenan? aduh, Paham semangat, nggak apa semangat. kata-katamu? Apa yang Anda ucapkan? Paham jawab nggak arti aja itu? pernah Oke. atau tidak? Oke, apa menurutmu agama Kristen? Iya, pernah nggak Yesus menyebut kata Kristen Iya, saya waktu tanya hidup? apa menurutmu agama Kristen? Agama Kristen kan bukan agama. Iya, apa pengertian kekristenan? Saya nggak tahu. Nah, itu kan artinya Anda tidak paham apa yang Anda ucapkan. Harusnya Orang Anda nanya, paham Banyu apa yang Anda nanya. ucapkan. Banyu nanya, Nah, pernah nggak Yesus bagaimana menyebut suatu Kristen? pertanyaan yang tidak Anda Nggak, mengerti? tidak ada jawabannya Banyu. kata Jangan itu? ditanya, nggak ada jawabannya. Udah cukup. Error. Udah ya, berarti percuma kalian koar-koar, percuma Yesus mengatakan
Aku mengenal muridku, muridku mendengarkan suaraku, mereka mengikuti aku. Karena nggak ada hubungannya dengan Anda. Justru, tunggu sabar. Justru kelompok yang mengatasnamakan dirinya Kristen yang kelak diusir. Bukan jaminan, tapi pengusiran. Matius 7:22 nomor 23. Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Elohim, melainkan mereka yang melakukan kehendak Elohim. Atas kehendak siapa Kristen menyembah Yesus? Atas kehendak siapa Kristen merasulkan Paulus? Atas kehendak siapa Kristen makan babi? Atas kehendak siapa Kristen tidak bersunat? Atas kehendak siapa Kristen ibadah minggu? Atas kehendak siapa Kristen mengatakan Tuhan menjadi manusia? Atas kehendak siapa Kristen mengatakan bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Yesus? Atas kehendak siapa? Tidak setiap orang menyeru aku Tuhan, 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 Tuhan itu akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami Kristen bernubuat pakai namamu? Bukankah kami Kristen mengusir setan pakai namamu? Bukankah kami Kristen bermujizat pakai namamu? Yesus menjawab apa? Pada hari itulah, pada saat itulah, aku Yesus yang mereka sembah, yang mereka manfaatkan namaku, akan berkata kepada Kristen, enyahlah daripada aku wahai Kristen, kamu semua Kristen adalah pembuat kejahatan, dan aku tidak mengenal kalian semua wahai Kristen, Kristen, Kristen. Tuh. Kalau Anda menyangkali pernyataan saya, silakan Anda tunjukkan di mana Yesus bermesraan dengan penganut agama nyembah dia, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu. Silakan tunjukkan ke saya. Oke. Kalau Anda menanyakan tentang semangat. Oke, semangat bro. Jadi kalau seandainya Anda menanyakan tentang di mana orang-orang menyembah Tuhan Yesus, ya, dan murid-muridnya, berdasarkan Yohanes 28 ayat nomor 28, di situ Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhan dan Allahku." Ya, dia memakai kata Tuhan dan Allahku di sana. Apakah Yesus menolak penyembahan Thomas apa tidak? Tidak. Nah, artinya bahwa Yesus itu memang adalah Tuhan yang layak disembah. Dia adalah Tuhan yang benar. Nah, itu udah ada dasarnya. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, ya sekarang, ya, yang dimana Anda mengatakan ada legitimasi di dalam Al-Quran, tunjukkan di mana legitimasi itu, pengakuan itu di mana, jelaskan dalilnya di mana, itu aja. Silakan. Mana jawabanmu? Loh, yuk Thomas dia mengatakan ya Tuhan dan Allahku, menyembah di situ. Yesus adalah Tuhan. Jadi menyembah di situ. Ya iya kan dia mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Allahnya. Nah, kemarin saya ke Medan. Oke. Di bandara ada seorang perempuan yang tingginya hampir 2 meter. Tegap, rambutnya pirang. Duduk di samping saya. Pada saat duduk tinggi kami sama. Begitu dia berdiri, apa kata saya? Ya Allah, ya Tuhanku. Apakah dia Tuhanku? Apakah perempuan ini Tuhanku? Hei! Kalau Anda mengatakan analogi itu bagaimana Anda mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan, sedangkan dia itu adalah sama seperti Anda manusia? Yesus apa bedanya kuclu? Bahkan Yesus lebih hebat lagi, Yesus mengatakan apa? Bahwa dia aku dari atas, Anda dari bawah. Anda sudah melebar kemana-mana ini. Anda sudah melebar kemana-mana ini. Anda sudah melebar kemana-mana. Kamu bilang Tuhan. Tadi itu kan Thomas dari... Anda bawa. Tadi Thomas Anda bawa, saya bawa perempuan bule. Saya berkata di depan perempuan bule, ya Allah, ya Rabb. Takjub saya, terheran saya. Begitu tinggi wanita ini. Itu takjub. Bukan berarti saya menganggap wanita ini Tuhan. Begitu juga si Thomas. Dia takjub. Kok bisa ya? Sudah dibolongin, lambungnya masih hidup. Kok bisa ya? Takjub. Kalau Anda memaksakan Thomas ini menyembah Yesus, pertanyaan saya, Anda pengikut Thomas atau Anda pengikut Yesus?
analogimu itu harus Pertanyaan dasarmu saya, itu dari pertanyaan siapa saya, Anda apakah ucapkan Anda itu. pengikut Thomas atau Anda pengikut Yesus? Yesus Ya, tidak pengikut pernah Yesus menyembah lah. kepada anak Maria. Pengikut Yesus. Kalau begitu kenapa Anda menuhankan Yesus sementara Yesus menuhankan Elohim? Kami bukan menuhankan, tapi dia itu adalah Tuhan. Karena dia adalah yang menciptakan segala bumi dan serta isinya. Karena berdasarkan Yohanes 1 nomor 3. Ini masih mau dipertahankan orang robek kepalanya kayak gini, teman-teman. Yesus Lah, katanya yang Anda kan menciptakan bumi dan tidak segala memahami, Nggak isinya. ada kan? hotel lagi nanti. Nggak ada hotel. Anda kan tidak memahami. Di mana Yesus mengaku akulah yang menciptakan? Di mana? Oke. Berdasarkan Yohanes 1 nomor 2. nomor 3. Nomor 3. Ya. Yang Yang saya tanya berbunyi- apa? Yang saya tanya apa? Di mana Yesus mengaku bahwa Oke. dia yang Terus kenapa menciptakan kamu bumi. bawa Yohanes 1 nomor 3? Ya itu kan firman Tuhan. Nenekmu kiper. Sejak Itu kan kapan Yohanes data. jadi Tuhan? Allah, Anda paham nggak? Enggak, saya tanya Pewahyuan dulu. Alkitab itu Sejak melalui para kapan? penulis. Dengar. Yohanes menerima firman dari Tuhan langsung atau dari Yesus? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Bukan hanya menerima wahyu itu, tetapi dia adalah Saya saksi tanya dulu. mata. Saksi mata. Yohanes, penulis Yohanes ini menerima perkataan dari siapa? Dari Yesus Saksi atau bukan? mata dan dari Tuhan. Bukan dari Yesus. Dari Yesus ya. Kenapa ndak tinta merah? Lah ikan pewahyuan. Karena itu adalah yang diwahyukan, yang dimana dituntun oleh Roh perkataan Kudus. Yesus di Biblemu itu tinta merah. Kenapa Yohanes 1 nomor 3 bukan tinta merah? Kena kau di sini. Itu tinta merah dan tinta hitam itu di mana perkataan Yesus yang berkata tinta merah. Hitam itu di mana itu adalah yang diwahyukan oleh Roh Kudus kepada para penulis. Harus paham tuh. Kamu tadi mengatakan bahwa yang berkata kepada pengarang Yohanes di Yohanes 1 nomor 3 adalah Yesus. Kalau Yohanes 1 nomor 3 itu perkataan Yesus, kenapa bukan tinta merah? Jawab. Kenapa? Karena Yohanes itu adalah saksi mata. Saksi mata, bro. Harus paham dulu. Ketika dia adalah saksi mata, dia menulis apa yang terjadi. Robek otakmu kubuat. Loh, Katanya apa yang tinta merah ucapan Yesus. Tinta hitam? Iya. Tinta hitam apa? Ucapan kata merah itu adalah ucapan Yesus. Tinta hitam? Yang di mana itu adalah ucapan Yesus sendiri. Iya, Yang di mana tinta hitam. Tuhan Tinta hitam? Titan bukan merah titan. itu apakah Yesus yang menulis? Bukan titan. Tinta hitam? Apakah Yesus yang menulis titan merah? Bukan titan. Udah belepetan. Saudara yang aduhu dengarkan saya, saudara. Kita ini kan orang Indonesia. Orang Indonesia itu kan menerima sebuah pengajaran, baik Islam maupun Kristen itu kan ajaran dari luar, bukan asli ajaran dari nenek moyang kita di Indonesia ini. Tapi agama yang diajarkan oleh Nabi yang datang dari luar, baik itu Islam maupun Kristen. Nah, kita orang Indonesia ini adalah anak bangsa yang negara ini butuh kecerdasan kita untuk mengisi, sabar dulu, untuk mengisi kehidupan kita sebagai bangsa, sebagai rakyat, sebagai penduduk yang memiliki kemudian akidah, agama, kepercayaan masing-masing, di mana kita dituntut untuk menjadi pemeluk agama yang baik untuk mengisi kemerdekaan. Nah, coba Anda renungkan, agama Anda itu sumbernya bukan dari Yesus, tapi dari Barat. Ketika Anda mencoba kemudian mempertahankan argumentasi Anda dengan akal-akalan seperti ini, itu sama halnya Anda mencoreng umat Kristen. Karena Anda berbicara mewakili mereka tanpa data, hanya belepotan. Maka saya ngajak saudara, silakan dalami lagi Bible, perdalam lagi Bible. Dalami betul-betul. Jangan terjun ke dunia debat diskusi seperti ini tanpa Anda memperdalam Bible. Kalau Anda sudah memperdalam Bible, saya yakin Anda akan menjadi debater yang handal. Saya tunggu itu. Jangan sekarang, Anda masih minim sekali. Jangan sekarang. Kalau Anda Belajar mengatakan dulu. Anda itu adalah seorang debater,
Oke, Anda paham Belajar nggak? dulu, belajar dulu. Oke, Anda Perdalam paham dulu tentang Bible. bahasa Yunani dan Ibrani? Saya Paham nggak? standarnya dengar. Saya Paham nggak? standarnya sabar. Saya Paham, sampai standar di sini paham nggak dasarnya dulu? sabar, Bang bisa sabar. baca nggak? Sabar. Kalau sabar. Yadu bisa baca nggak? Yadu bisa Ya baca. bisa. Kita uji sekarang di sini. Ayo. Sabar, Coba sabar, uji Bang Juma. sabar. Uji Bang Juma, dia bisa Bang, baca. Zuma Sabar, bisa sabar, nggak? sabar. Kalau nanti Sabar Anda dulu. bisa, Sabar dulu, sabar dulu. saya sabar akui dulu. Anda. Oke, sabar dulu. Silakan. Kalau orang bisa membaca tanpa bisa menelaah, apa artinya bisa membaca tanpa bisa menelaah? Adalah lebih baik bisa menelaah meski tak bisa membaca. Oke? Berarti Anda tidak bisa membaca. Anggaplah saya tidak bisa membaca. Nah, Oke, sekarang mari kita uji. Anda bisa membaca. Nah, Anda jadi bisa ketika membaca. Anda mengatakan Anda seorang Oke, debater, Anda oke, tidak menguasai oke, baik, itu, berarti baik, itu adalah omong dong. Baik, Gitu. baik. Anda bisa membacakan. Nah, sekarang Yes. coba Anda baca di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7. Berapa bro? Ya, dalam bahasa Yunani ya. Silakan. Dalam bahasa Yunani 1 1 Yohanes 5 nomor 7. 5 nomor 7. Oke. Ya. Saya bacakan kepada Anda. Yes. Hoti Tries Emi Ho Marturio en Ho Ouranos. Ya. Ho Pater Hologos Kai Ho Hogios Pneuma Kai Houtos Hos Oke, Trace Haze AC. Dah. Oke, baik. Paham? Mana yang lebih hebat? Anda apa saya? Tunggu. Mana yang Apa di yang sini Anda dulu. pahami? Sampai di Apa sini yang dulu. Anda Mana yang lebih pahami? hebat? Anda apa saya? Tunggu, Anda yang hebat, Anda hebat. Saya cuma mau Nah, tanya, itu apa dong, yang Anda Anda tidak paham, pahami? kan? Karena Anda hebat, saya tanya, apa yang Anda pahami? Apa yang Anda pahami terkait ucapan yang ada di sana yang mengatakan son aurano pateras logos kai agio panema kai alfataria aina aina. Apa yang Anda pahami tentang dalil itu? Silakan. Anda bisa baca kan? Oke. Ya. Saya nggak bisa baca. Di mana di sana dia mengatakan bahwa sebab ada 3 yang memberi Bukan. kesaksian di Tunggu dalam dulu, surga. tunggu. Saya ulang. Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Saya ulang. Apa yang Anda pahami tentang kata ston aurano? Oke, sampai di sini Anda logos, paham? kai agio, pneuma, kai alfa, tatria. Aduh, siapa yang ngekick ini? Report. Apa ini? Itu ke report itu. Bro Yadu, Aduh. Bro Yadu. Ya, Anda barusan baca di situ ada berapa Tuhan di surga? Bro Yadu tadi Anda baca. Ada kata trace. Oke, ada dari tadi berapa kita Tuhan di membahas surga, bro? tentang kekristenan. Sekarang saya mau tanya iman Anda, Bentar boleh? dulu. Tadi belum jelas Boleh ini. Ntar dulu Yadu. Dari 1 tadi Yohanes 5:7 saudara itu. menjawab, Wis. menanyakan iman saya. Sekarang saya mentanya imanmu. Ntar dulu Banyuma belum naik. Ini saya sambungin. Tunggu Banyuma dulu. Di situ Anda tadi barusan baca. Kita di sini ya, Giliran dialog Banyuma dua balik arah. lagi. Silakan Bang. Nah itu Bang Zuma ya, Ya, Bang Zuma silakan. tadi dia jawab 400 pertanyaan Anda, dan maaf bukan saya besar-besarkan, semua pakai dalil. Anda apa yang ditanya tentang konsep keselamatan yang Yesus jamin untuk orang-orang Kristen sampai sekarang tidak terjawab, dan saya melihat waham kebesaran diri Anda. Habis baca teks Yahudi, siapa yang lebih bagus bacanya? Ya bagus Bang Zuma. Itu Yunani tadi itu. Itu waham besar. Oke, sekarang Zuma membaca Yunani. Silakan. Coba berobat dulu ke dokter jiwa itu. Silakan. Saya katakan saya tidak bisa baca. Saya cuma mengatakan Berarti kepada Anda bukan saudara. seorang debater dong kalau begitu. Apa yang Anda pahami tentang pernyataan di dalam kitab 1 Yohanes 5 nomor 7, pernyataan ston aurano, pateras logos kai agio pneuma kai alfa aftata tria ainai ina. Apa yang Anda pahami di situ? Sebelum kita lanjutkan ke materi pendalamannya, silakan. Saya rasa sih Anda sudah paham ya arti dari itu. Saya udah baca tadi Apa yang arti Anda pahami? dari teks itu. Apa yang Anda pahami? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Bukan ke situ. Katanya bisa baca. Inilah yang saya katakan, bahwa orang yang bisa baca belum tentu bisa paham, tetapi orang yang bisa paham belum tentu juga bisa baca. Kalau orang udah tajam pendengarannya, meskipun dia tidak membaca,
Kalau dia mendengarkan dia bisa ulet. Kok nangis? Dari mana Anda mengatakan saya tidak bisa mengurai? Ini berbicara tentang keesaan kesatuan Allah yang disebut Ston aurano, fateras logos kai agio pneuma. Ini tiga adalah satu katanya. Itu ada nggak original teksnya? Tatar. Iya, iya. Ada yang bisa buka kamera di sini dari pihak Islam? Ya, saya Pak. Paralel. Biar kita cungkil otaknya saudara kita ini bisa sehat, biar sehat. Bentar. Awas muka kelihatan. Enggak. Oke. Langsung aja dibuka Pak Haji. Pak Haji. Nih. Ini nih. Ouranos. Ini berbicara Bung, itu surga. translator dari bahasa Indonesia ke Yunani yang saya minta manuskrip, number kodenya. Loh, ini kan dasarnya kan, ini kan Nomor kodenya manuskrip kasih kan. lihat saya. Karena Ya, ini yang kan? saya tahu di 1 Yohanes 5 nomor 7 itu hanya ada apa? 3754, 1510, 5140 dan 3140. Ya, oke, mana datamu? Mana Ya, yang ini, ada maksud di sini? ini. Oke. Coba Ahi. Silakan. Tuh, itu di sebelahmu. Tuh. Silakan. Itu di sebelahmu. Mana? tutup. Jangan dimatikan. Tuh. Mana? Dia berakhir di kodeks berapa? Angka berapa itu? 3140. Jelas semua bro. Nah, sekarang permasalahannya pernyataan di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu, itu kodeks nomornya berapa? Ada. Ini. Pater Hologos Kaito. Itu terjemahan itu ditranslate dari bahasa Indonesia ke Yunani. Yang saya minta Ini bukan kode. Indonesia ke Yunani. Ini adalah Yunani ke Inggris dan Indonesia, bos. Kita merujuk kepada kodeks tertuanya. Itu seri nomor berapa? Ahi, jangan ke situ Ahi. Mundurkan kembali Ahi. Oke. Mana datamu yang ada maksud itu? Tuh lihat tuh. Nah. Angka-angkanya jelas. Tuh, jangan ke situ. Enggak paham ya. Kembali ke paralel, jangan ditekan. Maaf Ahi. Ya, ke bawah. Ke bawah. Nah, tuh. Ada nomornya tuh. Satu ayat saja yang perjanjian naik lagi. Silakan. Naik lagi. Nah, perlihatkan. Yang ada nomornya hanya sampai pada kata yang memberi kesaksian. Setelahnya, tuh. Itu tidak ada nomornya. Kiri kanan lagi, kanan lagi, Ahi. Kanan lagi. Nah, tuh. Mana yang di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya satu, mana? Nomor berapa dia? Lepaskan kliknya, Ahi. Sukonnya dilepasin. Mana? Anda paham mana? itu Mana? Tries itu artinya apa? Tiga. Ini. Ya. Hoti, kemudian apa? Tries Treis, Marturewo. Sekarang pertanyaan saya, di surga yang memberi kesaksian Bapa, Firman dan Roh Kudus itu kodeks nomor berapa? Seri nomornya berapa? Ada nggak? Coba lihat tadi pertama. Ada nggak? Hoti Tries. Coba lihat Hoti Tries. Serial nomornya berapa? Tries itu tadi. Mana Tries? Tries 3 kan? Ada Yang kan? kita tanya lu. Dan ketiganya adalah satu, itu seri nomor berapa? Jadi tidak itu penjelasan ada. dari 3 itu penjelasan dari 3, bro. Tidak ada. Betul. Tidak ada. Oke. Ketiganya adalah satu, itu tak ada. Teman-teman. Nggak ada. Jadi Nggak ada. sebenarnya 3 dalam 1 Trinitas itu tidak ada dalam kodeks Harus tertua. Anda itu tak pahami ada. ini di Itu ini di hanya dalam kurung, bos. ditambah-tambahkan.
dalam Makanya kurung. pantaslah teman-teman, Ya. pantaslah Ini dalam ketika kurung. teman-teman Kristen kita mintai mana pernyataan Yesus kalau dia adalah Tuhan dan yang menuhankan dirinya adalah mendapat jaminan keselamatan, itu tak ada. Kenapa? Karena memang hanya dibuat-buat. Tiga Bapa Ini hanya itu dibuat-buat Bapa, ini. Anak dan Roh Kudus itu penjelasan dari Itu hanya dibuat-buat. Otitries. Itu hanya dibuat-buat. Tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Loh, itu hanya dalilnya dari dibuat-buat. atas ini tadi. Tries itu. Kamu hanya mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Yunani. Yang Ini kita dari ceritakan Yunani di ke sini Indonesia, adalah Bos. kodeks tertua. Itu yang kau terjemahkan Olah. itu hanya bahasa Indonesia ke bahasa Yunani. Siapapun bisa. Yang kita minta adalah kodeksnya, seri Loh, tadi nomornya. ada konteksnya tadi sama Anda itu tadi kan yang tiga itu kan? Ah, Coba cari yang lagi. tiga tadi, yang Ah, tris, coba. tri. Ya, tiga Tri, menjadi itu kan? saksi. Tiga kan? Terus Sebab ada terus, tiga. Udah ada tiga. jelas itu kan? Terus Nah, mana? Yang menjadi satu mana? Yang menjadi satu mana? Mana? Ketiganya Yang adalah menjadi satu, nggak ada ini di sini, Mana? kosong. Mana? Kosong, nggak ada. Yang Mana? satu itu berbicara tentang keesaan dan surga ada Bapa, Firman dan Roh Kudus. Muntah. Koclok. Agama Itu begitu penjelasan dari kali. tri Bro, itu. makanya saya bilang, Anda saudara. harus paham. Makanya saya katakan kepada kamu, kita ini orang Oke, Indonesia sekarang kan. saya bahas tentang Kita Islam, ini boleh? orang Indonesia, anak-anak yang Boleh nggak cerdas. saya bahas Islam? Boleh nggak saya bahas anak-anak Islam? yang cerdas. Kita ajarkan keturunan kita Boleh untuk nggak saya beragama bahas dengan Islam? cerdas. Gimana Jangan cerdas? Itu udah jelas, itu kita tri. menipu, jangan kita membohong. Ada tiga yang bersaksi di surga, tak masalah. Bersaksi di surga ada tiga. Yang pertama Itu. Bapak, oke. Kemudian yang kedua Anak, oke. Ya. Kemudian yang ketiga Roh Kudus, oke. Bersaksi kan? Ya. Nah, dan yang ketiganya adalah satu, itu tidak ada original teksnya, Cak Ayu. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu yang disebut Yesus adalah mengatakan Esa aku dan itu. Bapa adalah dua, Yohanes 8. Di mana aku Nomor dan Bapa- 15, nomor 16, nomor 17. Malu-malu. Ah, izin dulu, izin. Dari mana izin, Bang Yesus Suma. mengatakan aku dan Bapa dua? Oke, Mana, mana? Kalau sabar ada dulu, sabarnya dalilnya? dulu. Mana? Kalau mana, ada mana? dalilnya, Mana? oke, kita tunjukkan Yohanes 8. Oke ya. Oke. Sabar Bang Suma. Kami ada parit gantian Ki dulu sama Bang Jibril, nanti naik lagi, Deng. Kami ada Bang Parit ya, gantian dulu sama Bang Oke. Parit. Ya, oke. Kita buktikan Berapa? Yesus 8 berapa? mengaku Bunda? aku dan Bapa adalah dua. Di mana? Mana? Oke. Oke, kita lihat di dalam Yohanes ya, teman-teman. Yohanes 8. Yesus berkata, Nomor berapa? tunggu. Yohanes 8 nomor 16, nomor 15 mulai coba. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Di mana? Berdua di situ aku dan Bapa dua. Tunggu. Kalau Yesus tidak seorang diri berarti tunggu. Kalau Yesus tidak seorang diri berarti dia lebih dari satu, betul? Itu mana yang aku tanyakan, mana Yesus mengatakan aku dan Bapa dua? Di mana? Kutanya dulu. Aku tidak seorang diri. Aku tidak Di seorang mana? diri. Oke. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Aku tidak seorang diri, tetapi Ya, aku mereka- bersama dengan Bapa. Berarti Iya. berapa? Aku dan Bapa berapa? Yesus dan Bapa dan Roh Kudus itu memiliki tiga pribadi Ngaco. yang di mana yang Esa. Ngaco. Yang Coba aku tanya lihatlah, mana wahai kata rakyat Yesus? Indonesia. Mana kata Yesus Tengoklah mengatakan ini. aku dan Bapa dua? Mana Yesus aku dan Bapa dua? mengatakan, aku tidak seorang diri loh, tetapi aku pembohong. bersama dengan Bapa. Jangan menipu di sini, bro. Kalau Saya Anda ulang. mengatakan aku dan Bapa, Saya ulang. Yesus berkata dalam Yohanes 8 nomor 16, jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu betul, sebab aku tidak seorang diri, tetapi iya, aku memang bersama Yesus itu dengan kan Bapa. Kan Yesus kan pribadi, satu pribadi, Bapa satu pribadi, Roh Kudus satu pribadi, tapi satu hakikat. Itu jelas itu. Apa yang salah? Aku dan Bapa tidak seorang diri, tetapi berdua, betul? Apa yang salah? Mana berdua di sini kata berdua? Aku tidak seorang diri, Allah, tetapi aku tidak. bersama dengan Bapa. Berarti aku berapa orang di situ?
Artinya ketika dalam penghakiman itu bukan hanya berdasarkan kehendak Yesus. Artinya. Itu juga Artinya. Oke, saya lanjut nomor Artinya 17-nya. begitu. Dengar. Yesus mengatakan di nomor 17-nya. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Berapa orang? 2 orang sah. 2. Terus apa masalahnya? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. 1. Dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang Dalilnya aku. 2. di mana itu? Biar saya baca. Dalilnya mana? Anda bohong ini. Anda dalilnya mana? Dalilnya mana? Yohanes 8. Yohanes 8. Yohanes 8:17. Sudah kelar Kita kan? udah diskusi sama Adrian sama dia. Oke, oke, 17 dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa 2 saksi. kesaksian 2 orang, bukan 2 Sah. saksi. Anda membolak-balikan. Sah. Oke, kesaksian 2 orang adalah Sah. Iya, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ada berapa di situ? Ada berapa? Ya, Bapa dan Yesus. Iya, ada berapa? Bapa dan Yesus. Iya, ada berapa? Pribadi 2. Iya. Apa yang 2? Lain pribadi 2. Apanya yang salah di situ? Coba jelaskan apanya yang salah di situ. Kan Yesus pribadi yang kedua, Bapa adalah pribadi pertama. Adalah 2. Pret. Boleh izin dulu Gurunda. Iya, silakan. Silakan. Ini yang tadi dibawa bahwa sebab ada 3 yang memberi kesaksian di 3. dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita Itu 1 buka. Yohanes 5:7 itu nggak ada originalnya bang. Itu nggak ada. Iya, ini nih kita bukakan. Bagian ayat ini tidak dapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan yang kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling sudah baik. memberikan penjelasannya itu dalam kurung. Langsung Kita buka aja. Kita buka aja. Buka Penjelasan dari Asli. kata tri. Pasti apa ini Pak? Coba dibaca. Pasti Tidak asli. apa ini? Otitries. Pasti Itu asli. penjelasan dari Pasti tidak Otitries. asli. Tidak asli. Ya, kita buka aja. Sekarang saya bertanya tentang agamamu, boleh Bang nggak? Yahuduhu. Boleh nggak saya bertanya tentang Bang agamamu? Yahuduhu. Bang Yahuduhu. Boleh nggak saya bertanya tentang agamamu? Iya, setelah ini saya mau jelasin dulu. Dari tadi Bang, kok emosi? Anda Kok emosi? tentang saya. Udah dijawab. Kok emosi? Menjawab Waduh, bertanggung udah jawab emosi. saya di sini. Sekarang Wah, giliran udah Anda. emosi. Udah Yahudu. Saya nggak emosi. Ya, sabar ya. Semangat Orangnya Bang Yahudu, slow, sabar bro. ya. Iya, sabar sabar dulu Bang, ya. dijelaskan dulu sama Bang Jibril buat edukasi. Silakan Bang Jibril. Iya, ini kita lihat dari Codex Sinaiticus, John chapter 5 verses 7. Di Iya, sini 7. kalau Abang bisa baca, silakan baca Bang. Kan Anda yang memberikan data. Oti, oi, treis, eisin, oi, matorots. Itu artinya Bang, yang bersaksi adalah 3. Nah, betul kan? tiba-tiba ini sepanjang ini nih, yang bersaksi adalah 3 di surga, Bapa, Firman, Hantu Suci, dan 3-tiganya adalah 1. Ini dari mana nih Bang? Karena di originalnya kan nggak ada. Oke, ada nggak keterangan di LAI itu dalam kurung? Ada nggak? Ini kita pakai KJV yang otoritas seluruh dunia. Kecuali kalau LAI tidak memberikan keterangan, baru kita mengatakan bahwa LAI itu seorang dia itu Waduh, ini pusing. Enggak, ini karena ada bapak gereja, ada bapak gerejanya bilang Bang, ini saya translate ya. Iya, silakan. Tidak ada bukti pasti mengenai pembacaan ini dari manuskrip Yunani dimanapun hingga tahun 1500. Iya, itu Jadi kan 15 abad nih ayat nggak ada Bang. Iya, jadi 15 abad nih ayat nggak ada.
Itu maksud Bang Zuma, itu poin Bang Zuma tadi. Iya, saya paham poinnya. Poin udah, Zuma oke. itu Ya, jangan bilang nipu dong. Berarti Abang udah tahu poinnya, tapi jangan bilang nipu. Tapi poinnya bener kan? Abang tahu kan? Kan buka kurung itu kan dan tutup kurung Iya itu. terserah, mau buka, mau kurung, mau dikandangin, terserah. Iya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, itu tapi ayatnya jelas. ini nggak original, itu nggak asli. Seperti yang Ya, Bang iya, Zuma karena bilang, itu seperti yang Bang penjelasan. Dalbo jelaskan. Iya, Namanya juga terjemahan. iya betul, Iya. setuju. Begitu. Silakan. Ya, silakan Bang Zuma. Bang Ustaz jangan lari. Udah ya. Jadi anaknya orang ini kesurupan sudah. Jadi tidak ada jaminan keselamatan dari Yesus untuk penganut agama Kristen. Oke, sekarang giliran itu, saya itu ya. finalnya. Oke, Itu kesimpulannya. giliran saya ya. Kesimpulannya, adapun jaminan-jaminan 3 Tuhan, 3 pribadi itu hanya data-data dari data yang tak ada di original alias maudhu, palsu. Oke. Oke, sekarang saya tanya tentang imanmu ya. Sebentar. Saya ini